Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nazriansah, NIM 50120111020 dari jurusan Sosiologi 20B. Tujuan saya membuat video ini adalah ingin memenuhi tugas dari Mbak Laila Hayati, yaitu makul dasar-dasar logika tentang pengertian, definisi, dan klasifikasi beserta contohnya. Pengertian klasifikasi. Klasifikasi merupakan suatu pembagian, namun dalam logika tidak semua pembagian dapat disebutkan klasifikasi. Pembagian yang dilakukan di sini adalah pembagian logis dan bukan pembagian fisik. Misalnya, mobil biasa dibagi menjadi bagian-bagian seperti roda, setir, kopling, rem, dan sebagainya. Namun tidak dapat dikatakan bahwa roda adalah mobil, rem adalah mobil, atau pembagian fisik. Lain halnya dengan pembagian logis, dari mobil adalah jeep, truk, bus, sedan, dan sebagainya. Jadi, klasifikasi adalah cara atau metode mengelompokkan sejumlah hal ke dalam satu atau beberapa sistem kelas berdasarkan kriteria tertentu sehingga dapat diketahui hubungannya dengan bagian yang lain. Klasifikasi dan pembagian. Klasifikasi tidak sama dengan pembagian. Klasifikasi merupakan padanan dari pembagian logis, sedangkan pembagian lebih tertuju pada pembagian fisik. Pertama, dalam pembagian, keseluruhan fisik tidak dapat menjadi predikat dari bagian fisik tersebut. Dalam klasifikasi, keseluruhan dapat menjadi predikat bagi bagian-bagiannya. Wah, dalam pembagian, kita hanya memecah suatu yang besar menjadi bagian yang kecil tanpa suatu kriteria. Sedangkan dalam klasifikasi, kita membuat bagian-bagian yang lebih kecil dengan kriteria tertentu, yakni keseluruhan dapat menjadi predikat pada bagian-bagiannya. Macam-macam klasifikasi. Berdasarkan jumlah kelasnya, maka terdapat dua macam klasifikasi. Yang pertama, klasifikasi sederhana atau klasifikasi dikotomi, apabila jumlah subkelasnya hanya ada dua. Sedangkan yang kedua adalah klasifikasi kompleks, apabila jumlah subkelasnya lebih dari dua. Selanjutnya ada hukum-hukum klasifikasi. Klasifikasi harus lengkap. Yang kedua, klasifikasi harus sungguh-sungguh memisahkan. Yang ketiga, klasifikasi harus menggunakan dasar yang sama dan konsisten. Yang keempat, klasifikasi harus sesuai dengan tujuan yang dikehendaki. Yang kelima, klasifikasi harus dilakukan secara rapi. Yang keenam, klasifikasi harus menggunakan kriteria yang jelas. Yang ketujuh, klasifikasi jangan menyederhanakan realita yang sebenarnya. Untuk penjelasan selanjutnya adalah definisi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia alias KBBI, definisi diartikan sebagai kata, frasa, atau kalimat yang mengungkapkan makna, keterangan, atau ciri utama dari orang, benda, proses, atau aktivitas, batasan, arti, dan rumusan tentang ruang lingkup dari ciri-ciri suatu konsep yang menjadi pokok pembicaraan atau studi. Pengertian definisi berbeda-beda menurut para ahli, namun di Indonesia pengertian dari KBBI merupakan acuan tertinggi. Selain karena terlengkap dan paling akurat, KBBI juga dirumuskan oleh lembaga resmi pemerintah Republik Indonesia, tepatnya di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Adapun macam-macam definisi. Definisi mempunyai 6 macam. Yang pertama, definisi formal. Definisi formal disebut juga definisi terminologis, yaitu definisi yang didasarkan pada logika formal yang terdiri dari 3 elemen. Dan yang kedua, definisi operasional. Definisi operasional, definisi yang digunakan sebagai pedoman untuk melakukan suatu pekerjaan atau kegiatan, misalnya penelitian. Yang ketiga, definisi luas. Apakah definisi yang luas? Yang mencakup setidaknya satu paragraf. Definisi ini diperlukan dalam konsep yang kompleks yang tidak dapat dijelaskan dengan kalimat yang pendek. Yang keempat, definisi paradigmatis. Paradigmatik definisi atau tujuan pribadi untuk mempengaruhi pola pemikiran orang lain. Jenis definisi didasarkan pada pendapatan dari nilai tertentu. Yang kelima, definisi nominal. Definisi nominal, bentuk pendek dalam pemahaman definisi pada jenis ini dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, sinonim atau setara, seperti kata manusia yang identik dengan kata orang laki-laki jika kemudian hasilnya ditulis adalah manusia. Yang keenam adalah definisi real. Definisi real adalah proses atau hasil mengaku makna kata dengan merincikan unsur-unsur konsepnya. Mungkin hanya itu sekian dari saya. Apabila ada kesalahan penyebutan dalam suatu kata ataupun
baik itu disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.